Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di modul 5. Saya laboratori. Di sini kita akan mencoba untuk membahas soal dan juga jawaban untuk materi di modul 5. Yang pertama, kita akan coba membahas TP ya, teman-teman ya. Dan ada 2 soal praktek ya, ada NIM genap dan juga NIM ganjil. Kita akan coba bahas dari NIM genap terlebih dahulu. Teman-teman silakan baca saja ya soalnya. Pada intinya kita diminta untuk membuat sebuah inheritance yang berfungsi untuk mencari grade atau menentukan grade dari rata-rata nilai siswa. Dan di sini kita diminta untuk membuat sebuah superclass dan juga subclass. Ya. Di sini juga ada tabel average nilainya yang akan memudahkan ya, yang akan memudahkan teman-teman untuk menentukan grade nilai si mahasiswa. Di sini juga ada simple test case-nya. Mohon izin sebentar. Oke, di sini juga ada simple test case-nya, teman-teman ya. Di sini ada diinputkan 4 nilai, ada yang 6 nilai, ada yang 3 nilai. Dia akan merata-ratakan. Berarti total nilai dibagi jumlah nilainya berapa gitu ya. Maka dia akan dirata-ratakan dan menyatakan bahwa apakah nilainya A, B, C, ataupun D. Kita coba ke program yang dibuat. Baik. Di sini kita sudah membuat ya, teman-teman, ada dua kelas. Yang pertama adalah superclass dan yang kedua merupakan subclass. Oke. Nah, di sini kita membuat sebuah superclass. Di sini ada dev init ya, nama dan nilai. Kemudian self nama itu merupakan nama, self nilai adalah disebut nilai, dan kita membuat sebuah get info ya. Get info untuk mengambil informasi yang diinput di sini. Print dengan nilai yang dimiliki format set self nama ya akan ditampilkan dan juga self nilai. Gitu. Yang kedua ada subclass grade. Di sini kita si subclass ini berinduk ke superclass siswa ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita ada dev init ya, nama nilai, terus ada super initnya nama nilai juga, self resultnya 0, self average-nya 0. Kemudian ada grade average ya. For in self nilai ya, self result. Di sini ada in-nya, terus self average sama dengan self result per atau dibagi ya. Hanya yang dari self nilainya itu sendiri. Nah, di sini ada if untuk menentukan apakah nilainya A, B, C atau D. Kalau antara 80 sampai 100 gitu ya, 81 lebih dari 80 berarti 81 sampai 100 itu A, kemudian 61 sampai 80 itu B dan juga seterusnya. Oke. Nah, di sini ada inputannya untuk inputannya ya, teman-teman ya. If name sama dengan main print input gitu ya. Dia ngeprint ini doang. Untuk print nama input sama dengan nama, dia memunculkan ini untuk inputan. Nilai sama dengan input nilai gitu ya, dan juga di speed ya. Ini di sini untuk inputan tanggal lahir. Nama ya, Untuk nilai, ini nilai, ini nama ya, ya. Ini nilai. Ini saya tadi ngeran yang sebelah. Bentar ya, kita coba ulang. Fauzi nilai 80, 50, 90 lah ya. Nah, gini maksud saya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada G sama dengan grade ya. Grade, nama, nilai. Ini agak memudahkan sih. Jadi kalau misalkan teman pakai yang kayak gini, jadi grade-nya itu bisa diganti jadi G. Jadi g.getInfo. Jadi nggak usah grade.getInfo. Itu fungsinya teman-teman ya. Dia get information ya, dia akan memunculkan yang ini ya, berdasarkan dari inputan. Dan kemudian di sini ada output ya. Format yang dipanggilnya itu G nama dan G grade average. Jadi Fauzi dengan grade B, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang soal selanjutnya ya, yang untuk ganjil teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk menentukan tahun lahir kita atau tahun lahir yang diinput, apakah dia lahir di tahun kabisat atau tidak. Di sini ada 3 aturan kabisat ya. Jadi 3 if lah. Jika tahun dapat dibagi 4 maka itu kabisat. Jika tahun dapat dibagi 100 maka itu bukan kabisat. Dan jika tahun dapat dibagi 400 maka itu tahun kabisat. Jadi ada 2 ketentuan yang menyatakan kabisat ya, dan ada 1 ketentuan yang bisa menyatakan itu bukan kabisat. Input usernya sama ya, nama dan juga tanggal lahir. Kalau tadi nilai, yang sekarang tanggal lahir. Dan ini ada simple testnya. Agar lebih mudah, kita coba langsung praktek teman-teman ya.
Oke. Di sini ada dua kelas, satu super kelas ya, teman-teman ya, dan satu merupakan subkelas. Di sini, nah, karena dua inputan sama ya sebetulnya dengan yang tadi, hanya bedanya inputannya yang tadi dinilai, yang sekarang itu tahun. Get info juga tetap ada, terus kemudian di sini ada kapisa tahun, dev initnya juga sama, hanya bedanya adalah ini ya, tahun, terus ada self.kabisat sama dengan bukan kabisat ya. Nah, jika is kabisat gitu ya teman-teman, di sini dev is kabisat. Jika, nah ini yang ketentuan tadi teman-teman yang tiga ya. If self.tahun dapat dibagi 4 atau kalau bahasa pemrogramannya modul 4 ya. Self tahun modul 4-nya itu sama dengan 0, maka itu adalah kabisat. Jika self tahun ya, self tahun modulo 100-nya itu bisa sama dengan 0, habis gitu ya, maka itu bukan kabisat. Nah, jika self tahun modulo 400 itu sama dengan 0 atau habis ya, atau bisa dibagi 400, maka itu adalah kabisat ya. Terus kemudian dia nge-return self kabisat ya, di return, dipanggil gitu nilainya. Nah, yang selanjutnya ini untuk inputannya teman-teman. Sama sebetulnya dengan yang tadi ya. Kita coba run dulu, namanya namanya Fauzi 27 Feb 2001 misalkan. Bukan kabisat ya, 2001 itu bukan kabisat. Untuk menjelaskan ini sama sebetulnya dengan apa yang tadi saya jelaskan, hanya beda informasinya aja dan inputannya teman-teman ya. Itu, jadi dia akan menghitung apakah tanggal lahir kita itu di kabisat ataupun bukan kabisat. Selanjutnya kita akan membahas untuk jurnal teman-teman ya. Oke, saya coba share screen dulu. Oke. Di sini ada jurnal. Buatlah kelas persegi panjang ya. Ada dua soal teman-teman ya. Untuk yang pertama bikin persegi panjang dengan contoh seperti kelas persegi bawah. Persegi di bawah ya. Oke. Ini ada kelas bangun datar, ini udah dibuatkan ya teman-teman ya untuk bangun datar. Terus contoh ini ada kelas persegi nih teman-teman ya. Kelas persegi, kemudian karena persegi itu hanya satu memiliki sisi yang sama, jadi cukup dev initnya hanya sisi saja. Terus di sini ada dev luas untuk menghitung luas ya, rumus luas, self luas sama dengan self sisi kali self sisi, berarti sisi kali sisi. Terus super print luas itu ya. Dan kemudian ada dev keliling, kalau keliling kan 4 dikali self sisi teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan yang persegi panjang gitu kan? Nah, untuk yang persegi panjang kita akan coba bahas langsung di codingannya teman-teman ya. Oke, jurnal nah ini ya. Kita coba langsung run deh. Oke, teman ya. Nah, kalau untuk bangun datar, untuk persegi itu kan dia 4 sisi yang sama ya. Nah, kalau persegi panjang kan ada 2 sisi yang sama, ada 2 sisi lagi yang ada 4 sisi yang diantaranya 2-nya sama gitu. Apa sih menjelasinnya? Ini kalau persegi kan kurang lebih gini lah ya. Nah, jadi ada 2 sisi yang sama, kemudian ada 2 sisi lain juga yang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, maka perbedaannya hanya di rumus, teman-teman ya. Di sini ada def ya, initnya itu panjang lebar. Kalau tadi kan sisi aja ya. Jadi self panjang ya, ada panjang dan juga ada lebar ya, atau tinggi ya, bebas lah teman-teman. Biasanya panjang lebar sih sebenarnya. Nah, untuk menghitung luas itu teman-teman kan rumus persegi kan self panjang kali self lebar ya teman-teman ya. Terus kalau keliling itu kan 2 dikali self panjang ditambah self lebar. Jadi kalau misalkan panjangnya 5, lebarnya 2 gitu ya. Jadi di sini itu nantinya 5 ditambah 2 sama dengan 7 dikali 2 sama dengan 14 lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada untuk memanggilnya ya. Persegi gitu ya, print luasnya, terus persegi panggil kelilingnya berapa gitu ya. Terus kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang di sini kebetulan untuk persegi itu di sini inputannya di sini teman-teman ya. Itu 12 sisinya. Jadi 12 kali 12 lah kurang lebih untuk ini ya. Dan kemudian untuk yang persegi itu panjangnya 5 dan lebarnya 10 atau mungkin lebarnya 5 panjangnya 10 gitu.
Maka outputannya untuk persegi dia akan 144 ya untuk luasnya dan kelilingnya 48. Nah, untuk persegi panjang dia luasnya 50 ya. Karena 5 kali 10 dan juga panjang kelilingnya adalah 30. Karena di sini 5 ditambah 10 15 dikali 2. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jurnal yang nomor 2 kita diminta untuk membuat sebuah program ya. Ini mengoreksi sebuah program. Apa yang salah gitu kan agar program itu berjalan. Nah, sebentar saya coba di ini ya biar lebih mudah membandingkannya. Saya coba. Sebentar. Oke. Sip. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah ya. Nah, saya coba dibagi dua layarnya nih. Nah, di sini ada beberapa ya teman-teman ya yang harus kita perbaiki. Di antaranya saya sudah tambahkan notes di sini ya. Nah, kalau di sini tuh self nama ya katanya. Ini ada yang salah nih di sini. Self nama itu harusnya self harga, teman-teman ya. Jadi di sini yang ini yang diperbaiki, teman-teman ya. Sorry, yang ini yang diperbaiki, teman-teman ya. Yang sering self nama itu salah. Jadi harusnya self harga karena di sini kan kita diminta untuk mengeprint harga itu. Nah, selanjutnya ada kesalahan juga nih di kelas makanan. Kita harus tahu ya kalau namanya subkelas itu harus berinduk ke superkelasnya itu. Maka kurang hidangan ya atau kurang superkelas di dalam kelas makanannya itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk minuman kita ada lagi kesalahan nih teman-teman ya. Bahwa teman-teman bisa melihat lah ya, bisa membandingkan dengan yang atas gitu ya. Untuk kelas makanan itu ada parameter harga. Nah, untuk kelas minuman itu kok nggak ada parameter harga, berarti hilang kan atau kurang gitu. Maka teman-teman tambahkanlah parameter harga gitu. Karena kan di sini digunakan nih harga nih teman-teman ya, jadi harus ada. Nah, di sini ada self jenis ya sama dengan S. Nah, ini salah nih teman-teman ya, harusnya minuman. Jadi memanggil si kelasnya. Self jenis sama dengan makanan kan. Ini self jenis juga harusnya minuman. Nah, selanjutnya ada apa lagi ya? Udah sih, kayaknya udah aman ya. Bentar, saya coba lihat dulu. Sangat diseduh. Oke, ini sudah aman ya teman-teman ya. Ini programnya juga sudah bisa berjalan. Kita coba cek. Nah, gitu. Jadi itu ya tadi beberapa hal yang memang harus dikoreksi atau diperbaiki dari codingan yang ada. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membahas soal tes akhir ya teman-teman ya. Sebentar saya coba cek dulu tes akhirnya. Oke. Tes akhirnya itu diminta untuk membuat sebuah program ya yang punya satu superclass dan satu subclass, di mana superclass dan subclass punya 2 metode dan minimal 3 atribut dalam keseluruhan kelas ya, dan nggak boleh mengikuti TP modul dan jurnal. Oke, kita akan bahas teman-teman ya. Ada satu contoh program yang kami buat. Ketentuannya harus ada dua kelas, terus kemudian harus ada minimal ada dua metode ya, ada 2 metode dan juga 3 atribut ya untuk keseluruhan kelas ya. Di sini ada nama, jam kerja, dan juga ada gaji gitu ya. Jadi ada 3 lah kurang lebih atributnya teman-teman ya. Nah di sini inputannya itu nama dan jam kerja ya. Jadi di definitnya itu dimasukkan nama jam kerja, terus kemudian jangan lupa get infonya agar dia bisa running kurang lebih seperti ini. Nah, get infonya ya. Nah, di sini untuk kelas gajinya ya. Kelas gaji dia ada metode get gaji if jam kerja lebih dari sama dengan 30 dan jam kerjanya kurang dari sama dengan 39 ya. Itu gajinya 200.000 2 juta ya teman-teman ya. Kalau gajinya misalkan lebih dari atau sama dengan 40 itu gajinya 3 juta. Kalau misalkan kurang dari itu gitu ya, itu sama dengan 0 teman-teman ya.
Jadi di sini ada nama dan jam kerja untuk diinputannya ya. Kemudian di sini ada karyawan ya, nama, jam kerja, kemudian yang ngeprint get info ya di sini ya. Si OBJ-nya itu kan sama dengan karyawan ya. Kayak tadi sih sebenarnya, kayak misalkan yang di jurnal itu kan K gitu ya. Misalkan itu bisa. Cuman kalau di sini jadi OBJ ya, atau objek mungkin disebutnya gitu. Objek info ya, objek 2 gaji ya, nama dan jam kerjanya berapa, terus kemudian dia akan nge-get gaji gitu, ngeluarin gaji gitu. Maka outputnya akan menjadi seperti ini. Pak Uji punya jam kerja 50 dan mendapatkan gaji sebanyak 3 juta rupiah. Oke, ya kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya untuk pembahasan materi ataupun soal ya. Pembahasan soal di modul 5 praktikum PBO di SEA Laboratory. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Tetap semangat untuk belajar dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.